Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin menjabarkan hasil diskusi kami yang berjudul Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dalam mendorong investasi dan transisi energi berkelanjutan Indonesia. Di sini terdapat beberapa anggota kelompok kami. Saya sendiri bernama Rizky Samuel Nainggolan, lalu ada rekan saya bernama Dava Zikri Aulia Hadromi, Arsya Vera Kusuma Wardani, Aura Nurhaliza, Muhammad Rafli Sohendar, Asaida Fadilah, Ayu Resti Irma Suryani. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada penjelasan investasi sektor minyak dan gas. Investasi adalah tindakan menanamkan modal pada sebuah instrumen aset keuangan dengan harapan mendapatkan keuntungan atau menambahkan aset keuangan tersebut. Masalah terkait energi selalu menjadi perhatian di berbagai negara, terutama di Indonesia. Konsumsi minyak dan gas yang tinggi dapat mengancam ketersediaan sumber daya tersebut. Berbagai peraturan dan kebijakan dibentuk untuk mengatasi segala permasalahan tersebut. Selain itu, adanya peraturan dan kebijakan juga digunakan untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Kemudian ada Blok Rokan. Blok Rokan merupakan ladang minyak terbesar kedua terletak di Provinsi Riau, memiliki luas 6.220 km yang memiliki 96 lapangan, yang mana 3 di antaranya merupakan lapangan produktif yang berpotensi menghasilkan minyak terbaik, yaitu Duri, Minas, dan Bakasap. Cadangan minyak yang dimiliki Blok Rokan dapat mencapai 500 juta sampai 1,5 miliar barel oil ekuvalen tanpa pemulihan peningkatan minyak atau enhanced oil recovery. Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas penting untuk mendorong investasi dan mendukung transisi energi berkelanjutan. UU Migas yang telah berlaku lebih dari dua dekade perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan komitmen pengurangan emisi. Revisi ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi, memastikan kebijakan energi selaras dengan pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya migas yang masih tersedia dengan percepatan transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Yang pertama, bagaimana rencana revisi Undang-Undang Migas dapat memfasilitasi transisi energi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di sektor migas Indonesia. Yang kedua, bagaimana rencana revisi Undang-Undang Migas dapat mengatasi hambatan investasi dan memperkuat pengelolaan blok migas tua seperti Blok Rokan. Baik, ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana rencana revisi Undang-Undang Migas dapat memfasilitasi transisi energi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di sektor migas Indonesia. Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi atau Undang-Undang Migas menjadi agenda krusial dalam menyelaraskan kebijakan energi nasional dengan tantangan global, khususnya dalam menghadapi transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan. Reformasi regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif sekaligus mendorong inovasi di sektor energi guna mendukung target pemerintah untuk mencapai emisi nol bersih. Misalnya adalah kebijakan yang mendorong penerapan penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS, penggunaan gas alam sebagai energi transisi, dan pengembangan hidrogen hijau. Revisi Undang-Undang Migas juga harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi pelaku usaha dalam dan di luar negeri. Salah satu kendala utama dalam investasi migas di Indonesia adalah ketidakpastian regulasi, proses perizinan yang rumit, dan ketentuan fiskal yang kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Penjelasan terkait revisi UU Migas perlu mendapatkan aspek keadilan dalam pendistribusian manfaat sektor migas. Pemanfaatan industri migas pada saat ini cenderung terpusat pada perusahaan besar dan wilayah tertentu. Tetapi daerah penghasil migas itu sendiri kurang mendapatkan manfaat yang sesuai. Oleh sebab itu, reformulasi regulasi yang memastikan adanya distribusi pendapatan yang lebih adil, mulai dari penyesuaian dengan kehidupan masyarakat hingga alokasi dana bagi hasil yang lebih berpihak pada pemerintah daerah serta masyarakat sekitar industri migas. Dengan adanya transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif mengawasi kebijakan energi dan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab.
Baik, selanjutnya bagaimana rencana revisi Undang-Undang Migas dapat mengatasi hambatan investasi dan memperkuat pengelolaan blok migas tua seperti blok Rokan? Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi atau Migas yang sedang dirancang bertujuan mengatasi berbagai kendala yang menghambat investasi di sektor migas, khususnya dalam pengelolaan blok migas tua seperti blok Rokan. Blok migas tua dengan cadangan yang semakin menurun, serta infrastruktur yang usang menghadapi tantangan signifikan terkait efisiensi dan keberlanjutan operasional. Salah satu langkah dalam revisi Undang-Undang Migas adalah perubahan sistem kontrak bagi hasil dengan penekanan pada fleksibilitas perpanjangan dan peralihan kontrak blok Rokan, yang sebelumnya dikelola oleh Chevron, kini dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR sejak tahun 2021. Di blok Rokan, penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery menjadi kunci untuk meningkatkan pemulihan cadangan minyak yang menurun. Pada tingkat yang lebih makro, revisi Undang-Undang Migas juga bertujuan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelompokan blok migas, terutama yang melibatkan badan usaha milik negara BUMN seperti Pertamina. Penguatan mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan operasional migas bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modalnya, terutama dalam pengelolaan blok migas tua yang menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan produksi dan efisiensi operasional, serta sebagai langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia yang lebih berkelanjutan dan optimal di masa depan. Kesimpulannya, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Migas di Indonesia sangat penting untuk mendorong investasi dan mendukung transisi menuju energi berkelanjutan. Dengan tantangan seperti menipisnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran global akan dampak lingkungan, revisi ini diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih baik untuk sektor migas. Salah satu fokus utama dari revisi UU Migas ini adalah pengelolaan blok migas tua seperti blok Rokan yang baru saja dialihkan dari PT Chevron ke PT Pertamina Hulu. Perubahan yang diusulkan seperti sistem kontrak bagi hasil yang lebih fleksibel dan penyederhanaan prosedur perizinan bertujuan untuk mengatasi hambatan investasi yang ada, seperti birokrasi yang rumit dan ketidakpastian regulasi. Yang terakhir, saran yang dapat kami berikan, yang pertama ada peningkatan sosialisasi, yang kedua ada penguatan kapasitas BUMN, yang ketiga ada monitoring dan evaluasi, yang keempat ada kolaborasi dengan sektor swasta, yang kelima ada peningkatan penegakan hukum, dan yang keenam ada dukungan riset dan inovasi. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.